kita punya co-chairwoman of APMF, kita punya Ibu Eli Handojo. APMF itu pada waktu dulu itu dibentuk untuk sebagai forum di mana para pelaku industri, media, periklanan itu pada ngumpul. Mau kita bilang metaverse atau NFT nah itu nanti akan dibahas di sana. Ada speaker-speaker spesial yang kita datangkan dari Amerika juga sudah siap untuk membahas hal itu. Mengajak kita untuk berdiskusi, untuk melihat tren ke depan dan harus bagaimana. Pokoknya datang ke Bali. Alright, welcome back. This is Opal's Buzz Studio bersama Willy Winarko, and today we got a very special episode. Jadi buat hari ini kita bakal kolaborasi barengan sama Asia Pacific Media Forum 2022. Ibaratnya gini guys, kalau ngomongin tentang media, dunia periklanan, agency, technology, probably you will find the latest insights pastinya di tempat yang satu ini. Hajatan untuk orang-orang media, orang-orang teknologi dan agencies. This is it. And so today we're going to be talking about APMF 2022. And of course, ladies and gentlemen, boys and girls, give it up. Kita punya co-chairwoman of APMF. Kita punya Ibu Eli Handojo. Yes. Gimana kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Jadi Ibu, ini ibaratnya setelah 4 tahun hilang ya, gara-gara pandemi ya kan, banyak banget sekali yang terjadi. Akhirnya kembali lagi yang bakal dilaksanakan di Bali ya sepertinya. Ya, betul. Wow, so congratulations pertama-tama, ya kan? Thank you. And welcome to Arba Studio di sini. Gimana nih setelah ada di bis kita? Keren banget. Opal nih keren banget. Hopefully nice ya. Semoga enak. Sambil jalan-jalan. Sambil jalan-jalan gitu pastinya di daerah Senayan. Nah, Willy kedatangan Ibu Eli ini sangat senang banget karena Willy adalah orang yang suka banget ngegali insights, suka banget nyari-nyari apa nih ya hal yang baru yang bisa Willy pelajarin lagi gitu kan. And especially di APMF sini sekarang nih ada sebuah tema yang namanya metamorphosis. Something very special di sini. Boleh ceritain sedikit nggak tentang APMF dan tahun ini tuh bakal seperti apa? Ya, jadi sebenarnya kan APMF itu sudah berlangsung lama banget ya, dari 2005. Jadi sekarang ini udah ke 10. Nah, kita mengadakannya 2 tahun sekali. Nah, persis seperti yang Willy bilang, terakhir tuh 2018. Jadi harusnya 2020 tuh ada. Cuma kan pandemi. Ya udah, jadi kita skip 2020 dan sekarang kita bikin lagi 2022. Jadi sebenarnya pada dasarnya APMF itu pada waktu dulu itu dibentuk untuk sebagai forum di mana para pelaku industri, media, periklanan itu pada ngumpul, belajar dan kemudian juga networking. Jadi sebenarnya itu sih prinsipnya. Dan memang itu karena sudah berlangsung cukup lama, mungkin semua orang yang terlibat dalam industri ini pada tahu sih. Betul. Jadi 2 tahun sekali kita mesti datang nih APMF, apalagi selalu diadanya di Bali. Jadi kayak memang udah jadi kayak agenda wajib. Sekali kita harus kumpul gitu. Oke. Jadi ini ibarat tempat ngumpul-ngumpul, networking, probably finding innovate gitu kan bersama-sama. Ngelihat tren ke depan seperti apa. Yes, betul sekali. Oke, kalau kita ngomongin tentang APMF 2022 gitu ya kan, persiapannya jadi seperti apa nih? Kan udah tinggal sebentar lagi ya. Iya, betul. Jadi udah nggak sampai 3 minggu lagi, jadi kita udah siap banget. Terutama yang kalau dibilang persiapan yang udah paling banyak nih apa ya, dari sisi konten pasti. Iya, karena konten itu yang paling penting kan ya. Dan ini hampir semua speakernya sudah oke. Kita tinggal finalize aja dan mereka tinggal siap datang. Yang justru juga paling penting lagi adalah partisipannya harus segera datang nih gitu. Betul. All the participants pastinya di situ kan jadi hajatannya gitu kan. Tiap 2 tahunnya itu kan jatuhnya. So salah satu yang pengen aku tanya juga adalah gini, kalau tadi ngomongin konten gitu. It's been 4 years nggak ada APMF, pastinya kita lagi house insights. Nah, especially there's so many things that happens in 4 years. Ada banyak banget perkembangannya. Kira-kira perkembangan apa sih yang ada di dunia digital gitu ya, atau dunia periklanan yang memang sekarang menjadi fokus gitu untuk APMF sendiri? Pasti dalam 4 tahun tuh
luar biasa perkembangannya, apalagi ketika pandemi ini ya, semua jadi ngebut, semua jadi dipercepat. Jadi kalau dibilang teknologi itu pasti paling banyak. Jadi mau kita bilang metaverse kayak atau NFT kayak, nah itu nanti akan dibahas di sana. Kemudian juga dari perkembangan sumber daya, gimana sih selama menghadapi pandemi ini dan kedepannya. Nah itu nanti ada speaker spesial yang kita datangkan dari Amerika juga sudah siap untuk membahas hal itu. Gitu sih. Jadi kalau dibilang apakah dalam 4 tahun ke belakang kita sudah mempersiapkan apa, pasti. Dan tentunya yang lebih penting lagi bagaimana menghadapi nextnya lagi setelah 4 tahun ini. Of course we're trying to look to the future. Pastinya kan kita melihat apalagi yang nextnya gitu. Tapi kalau yang aku dengar sepertinya berarti ada banyak ngomongin tentang metaverse, ngomongin tentang apa namanya Web3 gitu ya jatuhnya. Oke, kalau kita ngomongin tentang industri media juga gitu ya. Gimana perubahan industri ke depannya kira-kira kalau misalnya melihat apa yang semakin masif, dunia digital, merata penyebarannya gitu kan ya. Sampai teknologi itu kan berkembangnya secara pesat. Kalau dulu mungkin hanya beberapa orang yang punya teknologi, yang punya smartphone, sekarang mungkin hampir semua orang sudah punya smartphone gitu. So what's going to happen in the next couple of years? Kalau dibilang media, justru media ini dalam beberapa tahun terakhir justru perkembangannya yang luar biasa, yang mungkin tidak kita duga-duga ya. Jadi kalau kita sekarang tahu itu media kok nggak kayak dulu, ya memang benar karena sekarang media ada di mana-mana. Semua orang bisa jadi medium, semua orang bisa bikin media, semua orang bisa bikin platform. Tetapi justru ini yang mau kita bahas nih, ini media-media seperti ini yang sekarang banyak ini, bagaimana ya kita treatmentnya. Lalu di mata industri ini sendiri, bagaimana memanfaatkan medium-medium yang memang bukan lagi konvensional kayak kemarin-kemarin. Jadi kan kayak Opal ini aja udah beda 4 tahun yang lalu kita nggak ada gitu kita nggak akan terpikir. Jadi sekarang itu jadi justru sudah berkembangnya luar biasa. Pandemi menyebabkan media pun berkembang lebih cepat dari yang kita diperkirakan. Berarti banyak opportunity-nya di sini as new media, mau itu platform medium gitu ya. Tapi pastinya nggak cuman opportunity, tapi di situ juga ada banyak tantangan, ya kan, ke depannya. Nah, kira-kira gimana caranya atau mungkin APMF sendiri atau APMF untuk melewati tantangan-tantangan yang bakal ada dalam beberapa tahun ke depan? Jadi APMF mengajak semua insan-insan yang memang bergerak di bidang ini untuk sama-sama kita lihat, kita mendengar dari para speaker yang memang sudah berpengalaman. Kita tuh harus menyiapkan apa ya? Kita kan nggak mungkin hanya diam menunggu, tapi juga kita harus mengantisipasi perkembangan itu. Kalau saya sih gampang aja, nanti kita dengerin di Bali bagaimana speaker itu akan mengajak kita untuk berdiskusi, untuk melihat tren ke depan dan harus bagaimana. Pokoknya datang ke Bali. Datang ke Bali. Kalau untuk temanya sendiri, metamorfosis ini boleh nggak sih diperjelas atau mungkin diberitahu tentang kenapa mengusung temanya metamorfosis? Ya, seperti kita tahu metamorfosis itu kan memang menghadapi perubahan ini pasti ada ya namanya metamorfosis nih. Ada meta, ada morph dan osis. Jadi sebenarnya ada 3 potongan. 3 potongan itu yang masing-masing punya makna. Jadi misalnya meta itu apa sih yang kita artikan sebagai life beyond. Jadi untuk yang lebih dari yang sekarang seperti apa. Kalau morph sendiri adalah bagaimana kita make changes. Jadi bikin perubahan itu seperti apa untuk morph. Dan yang terakhir osis itu bagaimana kita take action terhadap perubahan itu. Jadi satu kata metamorfosis itu sebenarnya mengandung makna yang lengkap dari depan sampai belakang. Nah, ini yang kita pengen mengajak sama-sama bahwa dunia kita memang sudah bergerak cukup jauh, teknologi sudah bergerak, media juga sudah mengalami perubahan. Nah, bagaimana kita menghadapi metamorfosis ini? Wow, that's special. Itu spesial banget ya berarti ya. Ibaratnya dalam kehidupan kita pada saat ini, gimana caranya berkembang juga, berubah bersama-sama dan beraksi juga di sini di dalamnya. Definitely buat Opal Gengs yang sekarang lagi menonton, enggak semuanya juga dari industri ini soalnya. Betul. Jadi mungkin adalah yang anak agency atau mungkin adalah yang di dunia periklanan gitu kan. Tapi banyak juga yang mungkin baru tahu tentang dunia ini tuh di podcast kita pada saat ini. Bisa nggak diceritain tentang keseruannya pada saat ini di dunia periklanan, agency, digital gitu. What's so special yang emang industri ini bilangnya kayak keren banget ya, industri ini kan lagi happening banget gitu di mana-mana.
Jadi kan tadi seperti dibilangnya Opal ini nggak cuma yang dengar nggak cuma orang periklanan. Jadi untuk tahu nanti itu perkembangannya kayak apa sih, serunya kayak apa sih, networking di sana kayak apa sih, kayaknya nanti Opal ini mau hadir di Bali. Jadi pasti akan disampaikan nih apa aja yang terjadi di sana, keseruannya. Jadi biasanya kalau orang iklan berkumpul, orang periklanan beriklan berumpul, itu yang memang yang ada adalah segala sesuatu yang sifatnya kreatif. Jadi akan kan di sana juga akan ada expo ya. Jadi yang akan kita lihat bahwa banyak sekali partner-partner yang sudah menampilkan gitu, yang akan menampilkan wah ini ke depan trennya kayak apa ya. Nah nanti saya berharap banget teman-teman nanti akan mendapatkan update-nya dari Opal, karena pasti akan nanti akan dilaporkannya dari sana bagaimana masing-masing membawa pembaruan dan perubahan itu gitu. Siap. Berarti kita udah saatnya langsung ke Bali ya, tanggal 20 dan 21 Oktober 2022. Of course, again, what can we expect nanti kalau misalnya kita ada di sana? Seru, karena yang pasti seru karena ini kalau dari pengalaman bertahun-tahun itu Bali itu kan sudah menampilkan suasana yang berbeda ya. Beda jadi sekali. Apapun namanya juga Bali, walaupun itu namanya conference, tapi mungkin karena suasananya, ambience-nya, ya nggak serius-serius amat berconference, tetapi kita ketemu dengan orang-orang yang memang sama-sama nih pemikirannya dalam bidang periklanan, dalam bidang marketing, ya dalam bidang media. Nah di sana kita bertukar pikiran, di sana kita seru-seruan, dan biasanya habis itu kita merasa wah ya ternyata perkembangan tuh udah di depan mata ya, kita udah siap nih menghadapi itu gitu. Membuka pemikiran juga, ya kan, refreshing juga. Biasanya memang conference di Bali itu enaknya adalah angin pantainya betul. Lumayan membuat kita makin kreatif dan berinovasi itu sepertinya. Oke. So untuk Opal Gengs yang mungkin sekarang lagi menonton, dan untuk teman-teman yang sedang menonton juga, kalau misalnya mereka ingin berpartisipasi juga, bagaimana caranya? Jadi kalau yang belum sempat daftar, segera register aja di www.apmf.com. Nah di situ sudah ada kanal registrasinya. Biasanya juga registrasinya bisa juga dalam bentuk grup ya, satu grup perusahaan atau dari beberapa company. Nah itu langsung aja daftar, karena kita masih buka pendaftarannya sampai tanggal 17 atau 18. Nah nanti keseruannya sudah menunggu, karena kami akan mengupdate terus. Bisa akses apa saja yang bisa didapat di sana. Jangan lupa Bali Nusa Dua Convention Center. Alright, siap. Mungkin anything you wanna say to the audience buat Opal Gengs sekarang yang lagi menonton kita? Halo Opal Gengs, jangan lupa nanti tanggal 20 sampai 21 Oktober Asia Pacific Media Forum akan digelar di Bali. Itu adalah event yang seru-seruannya orang media, di mana kita akan melihat perkembangan, kita akan mendengar tren-tren teknologi yang akan dibawa. Nah, berharap semua supaya bisa join. Kalaupun tidak bisa ikut ke Bali, ikutin terus update-nya dari Opal ini. Thank you so much for listening. Don't forget to come through. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channelnya Opal, like, comment, dan pastinya beritahu ke teman-teman kalian. Oke? Kalau gitu Ibu Eli terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya dan sudah main di Opal Buzz Studio kali ini. And of course we'll see you on the next podcast. Keren.